bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. A few moments later. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD kelas 1A dengan NIM 8607871158. Di sini saya akan membahas materi dari modul 3 yang mengenai implementasi demokrasi di Indonesia. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi, contoh penerapan demokrasi, serta contoh kasus dan cara menganalisanya. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk ikut serta dalam menentukan keputusan negara. Demokrasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, adanya kebebasan untuk berpendapat. Masyarakat terlihat sedang mengikuti pemilihan umum dengan menggunakan hak pilihannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya dan menyampaikan pendapatnya melalui pemilu. Lalu, saya menganalisis bahwa kebebasan berpendapat sangat penting dalam demokrasi, karena masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin negara. Dengan adanya kebebasan tersebut, rakyat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung. Dan yang kedua, adanya pemilihan umum untuk memilih pemimpin. Dan yang ketiga, adanya partisipasi rakyat dalam demokrasi pemerintahan di Indonesia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari telah diterapkan. Jokowi di Munas Alim Ulama P3 sekaligus untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan yang telah digelar selama 2 hari itu. Munas ini membahas sejumlah isu-isu umat, termasuk salah satunya membahas kriteria cawapres yang akan diusung oleh P3. Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya persatuan, apalagi di tahun politik ini. Perbedaan pandangan politik dan pilihan seharusnya adalah rahmat yang harus disyukuri. Perbedaan tidak lantas memecah belah masyarakat hingga memicu konflik sosial. Jokowi berharap masyarakat dapat memilih pemimpin yang paling baik. Setelah pemilihan usai, seluruh masyarakat harus menghormati hasil pemilihan dan kembali rukun. Proses pelaksanaan pemilu pada tahun 1955 yang diikuti oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat menggunakan hak pilihannya untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Kegiatan ini menunjukkan adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan pemerintahan. Pemilu 1955 menjadi bukti bahwa demokrasi telah diterapkan di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menyampaikan pendapatnya melalui pemilu. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan masa depan negara. Terlihat juga bahwa demokrasi mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan pilihan serta menjaga persatuan, kesatuan meskipun memiliki perbedaan pendapat yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan menyajikan 3 contoh kasus dari demokrasi. Dan yang pertama saya akan menyajikan kasus 1 yang mengenai video viral warga negara money politik dianiaya oleh Panwaslu. Nah, yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, bertepatan dengan tanggal 2 Desember 2020. Nah, mari kita simak videonya.
Inilah rekaman video amatir saat tim Pawanslu Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau memergoki warga yang diduga akan melakukan money politik atau membagi-bagikan amplop berisi uang tunai, hingga videonya viral di media sosial. Terlihat juga sejumlah lembaran surat suara palsu dan juga lembaran daftar pemilih tetap yang disimpan di dalam mobil oknum tersebut. Selain itu, di dalam mobil terdapat tas yang berisi sejumlah amplop berisikan uang tunai lembaran Rp100.000. Berdasarkan rekaman video tersebut, terlihat beberapa fakta. Nah, yang pertama adalah tim Pawanslu memergoki warga yang sedang membagikan amplop dengan sebesar 100.000 kepada pemilih. Kedua adalah mobil ditemukan surat palsu pemilih yang dianggap tetap tidak sah. Yang paling mengkhawatirkan adalah petugas Panwaslu dianiaya oleh warga kelurahan saat penelusuran kasus. Kejadian ini terjadi di saat masa pilkada lagi tenang, yang seharusnya tidak ada pembagian uang atau kampanye. Sekarang mari kita analisis kasus ini menggunakan 4 dimensi demokrasi. Dimensi pertama, prosedural. Pelanggaran terjadi karena bagi-bagi uang dilakukan pada masa tegang atau tenang pilkada, yang jelas melanggar aturan pemilu. Ada juga surat-surat palsu yang menunjukkan kecurangan sistematis. Sedangkan dimensi kedua, substantif, hak pemilih dirusak. Pemilih tidak memilih berdasarkan kesadaran, tapi karena diberikan uang. Selain itu, hak Panwaslu dilanggar karena petugas dianiaya saat menjalankan tugas. Yang ketiga, dimensi institusional. Bawaslu Kaltim benar-benar menangani kasus ini, namun kejadian ini menunjukkan kelemahan perlindungan terhadap aparat pengawas karena Panwaslu bisa dianiaya dengan mudah oleh warga. Dimensi keempat, kultural. Masyarakat masih menerima uang untuk suara yang menunjukkan budaya politik uang masih kuat di Indonesia. Warga juga berani menganiaya Panwaslu yang menunjukkan rendahnya kesadaran demokrasi pada masyarakat. Prinsip demokrasi yang dilanggar: pertama, pemilu jujur dan adil; kedua, supremasi hukum; ketiga, partisipasi rakyat. Dampak jangka pendek, pemilu tidak jujur, Panwaslu trauma. Dampak jangka panjang, demokrasi rusak, rakyat tidak percaya. Perampasan aset, reformasi Polri, hingga pembebasan para demonstran yang ditahan polisi. GMNI ya.